Yang menarik sebenarnya Lucas jadi ban. Iya. Iya. Dia mau ambil Suyo free. Ya, Suyofri tanpa adanya Lucas. Oke. Karena kita udah sering ngeliat ya, kayak Lucas ini merupakan jawaban ketika adu objektif dengan Yap. Sasuke. Sasuke. Iya. Tapi pertanyaannya ya, gimana kalau ditawarin Matilda? Matilda. Kayaknya jangan sih ban Matilda sekarang. Untuk karena pertukaran jadi banyak banget om. Ada Iya. Suyo, Matilda. Granger. Soalnya kan ini Fanny di Betul. ban, terus Hilda juga di ban. Johet bahkan masih ada. Suyo-nya di ban. Ditawarin Matilda. Wah, Ini ditawarin Matilda Granger Matilda. nih. Matilda Kalau Granger. Matildanya dikasih, Kalea. Khalid kan nanti buat Arky Hoshi. Khalid Kalea, Kakak. kakak. Khalid Kalea, ya. Bahkan Chusin pun sebenarnya prioritasnya udah Ah, Ya, masih cusin harusnya. Matilda berarti buat Arky Hoshi. Matilda atau... Oh, Matilda Kalea. Matilda Poveus bisa. Karena seperti kita tahu, Diren juga main ke arah Kalea. Justru yang pertama kali kita ngeliat di SPS ini kan gak Wow. ya. wow. Power pick untuk Wow. Sujin. Oh, langsung Hayabusa. dijawab cusin ya. Wow, tapi pemilihan yang cukup cepat untuk Hayabusa. Berarti kayaknya nggak enak ya sama Matilda ya. Mending Kalea nggak sih? Nah. Kalea itu dia. Iya. Malah aku merasa Matilda yang bisa diambil sama tim Liquid kalau begitu. Widih ya. Matilda Alpha, Matilda Alpha, yes, gue setuju. Matilda Ekbo. Matilda X-Borg ya. Waktu Atau- muncul pertama kali kan Widi sama Favian mainnya Matilda X-Borg. Ya, atau Matilda dengan, ya jangan jungler, yang lain juga bisa. Mau isi di Goldman Granger masih ada. Setuju, Grangernya dulu nih. Yep. Boleh banget. Atau kalau memang dia mau tipikal yang kayak sama Matilda gitu, yang belakang aja. Tidak. Power pick sih. Power pick ya ini. So, Gak perlu ya, kita singkirkan Matilda mungkin dari pilihan. Aku malah berpikir kayak Granger juga nggak harus diambil-ambil di atas gitu loh. Nggak Kayak perlu banget ya. somehow ya Iron masih ada Moskov, Beatrix, ada cowok juga kan salah satu optionnya. Yap. Dan manusia ungu Diren. Puvius. Yap. oh iya, ini berarti pendekatannya sudah agak beda nih. Kita nggak bisa bilang ini template, karena ini sudah melenceng cukup jauh gitu loh. Ya. Dari yang sering kita lihat ya. Ya. Benar-benar. Ini udah adaptif banget ya. Betul. Yang Joy yang, wih di match awal tadi Joy-nya agak jarang bisa terlihat. Joy muncul terus. Tapi ini power sih. Om. Ini emang power pick sih, walaupun kalau ngelihat dari segi top pick di jungle, Joy ini udah mulai tergeser, bukan hilang ya, Ya tergeser aja gitu. tergeser aja. Kayak secara prioritas sudah bukan Joy. Kan dulu kita lihat Suyo, Joy, Iya. Joy. Sekarang kayak udah ke Hayabus. Hanzo, Iya, Hanzo juga, Hanzo masih ada. benar? Meskipun nggak mungkin kepake. Iya udah ada dua-duanya juga, Betul. jungle-nya, tapi ya memang hero nyaman ya seperti apa yang Ya. kata Lip Gua- juga. Gue ngeliat dari farming speednya aja udah kelihatan. Ini dia master banget lah di Dan Joy. juga ini ya kalkulasi damage-nya ya. Kalau kasih damage, timing masuk Siap. sih. Gue suka banget. Gak kena Ruby dia tadi. Tapi masalahnya gini, Archie Hoshi mereka kebawain Kalea, ini sebagai roamer. Oh Yang iya. kita tahu biasanya mereka kebawain ini buat EXP lane. Iya. Jadi harusnya agak sedikit beda. Mungkin mau lebih aktif di 2 menit awalnya kali Om. Kayak lebih memastikan bahwa nanti Sujin akan bisa membuka ruang farming. Walaupun nggak harus turtle ya, karena balik lagi Hayabusa objektifnya beda nih sekarang. Tapi follow up-nya siapa? Parsha? Aku suka Parsha kalau mau follow up-nya si Kalea ya. Kalau enggak, Rora juga oke. Ya, atau bahkan bisa di gold lane-nya juga. Betul. Aku merasa malah Anarkyo yang kayaknya mau bawain Granger-nya kali ya. Ranger Soalnya ya. kalau ngomongin tadi 2 menit awal, gue rasa Goldland gak ikut team fight. Oke, Dia no perlu more yang- Granger. Granger BM, oke. Dadah. Dan berarti ya menyuguhkan Moskov, Yap. menyuguhkan juga Beatrix. Harus hati-hati dengan Moskov yang kemarin split push ya. Iya, itu juga jadi salah satu faktor kemenangan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Betul. Tapi Anarchy pick duluan kan. Dia Iya. second ya kan. Dia pick duluan harusnya. Ya, anggap mereka ambil Beatrix juga nih. Untuk Toy. Beatrix or Moskov? Beatrix ya mungkin yang akan tukarkan dengan Moskov. Karena menurutku ya kalau misalkan kita ngomongin damage deal, Kalea butuh loh damage dealer yang burst gitu. Burst, yes. Dia butuh banget yang burst. Karena dia sambil lompat ke atas, itu bisa nerima damage. Wow, dikasih kah? Wow, Buat Moskovnya ke tim Liquid ID. Cecil. Moskov atau Beatrix dua-duanya bisa loh Om. Iya, oke. Tapi kalau Moskov lebih butuh item aja kan. Iya, cuma butuh waktu lah lebih tepatnya. Harus sabar dikit ya. Dan jatuhnya harus memperkuat empatnya Liquid nih. Yap. Karena udah kelihatan Chow dan Chushin. Berarti apa yang bakal diberikan untuk Aran? Karena menurutku di sini Hylos pun masih available. Yap, atau Badang. Oh, Badang. Tapi nggak setebal Povius ya. Nah, Moskov itu dia Moskov. Nah itu gue bilang kalau misalkan gak diambil Anarchy, gue rasa Liquid pasti ambil. Iya, edit juga. Wow, Ada hero edit. statue di depan kita ya. Dan crowd control dari tim Liquid ID ini banyak banget. Crowd control 4 hero. Yap. Alright, dan last pick dari Anarchy Hoshi adalah Bruno. Safety. Untuk Toy, main aman, main range, mau menangin laning juga sepertinya. Tapi game yang kedua, RRQ mereka harus bangkit tentunya
untuk bisa menyamakan setidaknya kedudukan, atau tim Liquid mereka akan justru lebih konsisten untuk menuju ke match point terlebih dahulu. Dan ya, kita akan melihat game yang kedua bersama dengan adanya dua caster kita, Ranger Mas dan Devin. Let's rock the Land of Dawn. Alright, thank you so much untuk para panelis kita. Wow, ternyata kaliannya berpindah tangan kali ini. Mungkin Wah. agak cukup trauma ya. Yep. Karena RRQ di match yang game yang pertama dia tenggelam oleh Tsunami Slam. Dan kali ini, Devin, ini akan menjadi satu poin yang sangat mahal kalau Liquid kembali lagi mengamankan poinnya. Karena akan ada match point untuk tim Liquid. Iya, masalahnya mereka membawa banyak sekali efek CC atau crowd control, jadi akan sangat mengerikan kalau misalnya tidak bisa dijawab oleh RRQ Hoshi. Mampukah RRQ membawa game ini untuk mereka atau Liquid mendapatkan match point-nya? Teddy Sidor Dayan, mana tepuk tangannya? Let's go to the Land of Dawn. Wow, ini dia untuk game yang kedua. Mampukah match point bisa diamankan oleh tim Liquid ID? Karena kembali hadirnya Joy di tangan dari seorang Pavian yang tadi di game sebelumnya mendapatkan perfect objective. Dan itu bakal jadi satu hal yang berpengaruh sangat besar. Apalagi sekarang menghadapi Hayabusa juga dari seorang Setsujin. Berbeda dengan Fanny ya, di game sebelumnya untuk Hayabusa mungkin akan jauh lebih mudah untuk bisa ngedapetin space-nya karena ada Quad Shadow, ada Shadow Kill juga. Bisa dibilang lebih safe untuk escape, tapi itu tidak akan menentukan apapun sampai nanti kita lihat dari 2 menit yang pertama. Tapi kalau misalnya yang aku lihat ya, Nevin Ya. sini ya. Ini kalau pakai Bruno masih lebih oke untuk bisa menghadapi sosok dari seorang Joy. Kenapa? Dia masih targeting. Beda dengan adanya Granger. Granger kan dia arah mainnya. Iya, iya. Direction. Kalau directionnya miss ya udah itu yang akan menjadi sebuah masalah. Tapi Iya kalau sih. misalnya selama kalau dari sosok seorang Bruno Toy-nya ini berhasil memberikan damage berkala, Ya. ini akan ngebuat dari Favian, sekalipun dia punya absorb damage, itu nggak akan cukup banyak. Bisa bertahan, nggak akan cukup banyak. Dan balik lagi, di kondisi di game yang kedua kali ini, di atas kertas, target turtle pertama harusnya ada di tangan Liquid. Harusnya sih kayak gitu Di ya. atas kertas. Makanya sekarang kita bakal lihat tanpa kehadiran kedua gold laner terlebih dahulu karena di awal kita bakal ngeliat Turtle menuju ke area atas, tapi ini akan menjadi menarik karena ya Haskill potensi laner flare ini sebenarnya mengganggu banget dan terjadi di game sebelumnya juga mengganggunya pergeseran-pergeseran yang bisa dilakukan, tapi untuk Wow. RRQ Hoshi mereka udah mulai start duluan loh. Wait. Kali ini ternyata sesuatu yang berada di atas kertas itu langsung berubah ketika kenyataan di lapangan. Dan para pasukan dari tim RRQ Hoshi berhasil memanfaatkan dengan sangat baik. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid bakal coba di distraction di depan sana. Yeskiel, Purify. Kali ini sudah digunakan oleh seorang Yeskiel agar tidak tersangkut. Dari sosok dari seorang Idok mencoba mendapatkan Tsunami Slam tapi gak ada yang berhasil. Karena berspot bahkan di tangan dari seorang Iron Shiki. One last hit yang sangat mahal. Wah, dapatnya langsung ke arah gold laner sih. Itu yang jadi mahal banget buat tim Liquid ID. Meskipun mereka harus kehilangan Turtle ya. Jadi pertukarannya lumayan imbang buat sekarang. Pertukaran antara Turtle dan juga eliminasi. Tapi tetap kedua gold laner harus bisa dijaga dengan baik. Harus bisa dibantu dengan baik. Masalah di area atas antara adanya Popius dan juga Idit mungkin nggak akan terlalu terasa ketika ada di arah laning. Dan itu bakal terasanya ketika masuk ke area team fight. Inisiasi dari seorang Idit. Jangan lupa Idit ini punya damage juga. Jadi bisa dibilang tim Liquid ID ngebawa damage yang begitu masif dari hampir semua sisi. Ya, kalau ngomongin ke arah posisi kali ini ya, yang aku suka adalah di mana Yeskiel sih. Yeskiel dia positioningnya aman satu. Dan kedua, dia punya 2 escape mechanism gitu loh. Dia punya sosok dari Purify supaya nggak terkena Tsunami Slam. Dia punya Crimson Beacon. Dan Iya. bahkan trigger ke arah dia bisa menjadi rugi kalau nggak ada informasi atas Purify-nya. Betul sih. Dan ya tadi Crimson Beacon-nya pun bisa dimainkan dengan secara agresif juga. Itu yang jadi satu masalah buat RRQ Hoshi nanti mampukah mereka bertahan. Aku suka sekali invasi jungle seperti ini karena di depan sana Susujin akan mendapatkan satu buff purple buff. No way Favian berhasil tetap mengamankan purple buff-nya dengan sangat tenang. Invasi dari RRQ Hoshi gagal. Cukup aman. Dan sepertinya tidak banyak juga sih untungnya spell yang dikeluarkan ya oleh RRQ Hoshi. Jadi mereka masih bisa kontes ke area Turtle. Paling tidak ada flicker aja di 2 pemain. Tapi selebihnya mereka masih punya ultimate yang cukup untuk melakukan kontes kali ini. Dan pertanyaannya adalah tim Liquid ID. Apakah mereka melepas lagi seperti Turtle yang pertama Gak atau boleh. sekarang? Gak Apa boleh. nih? Kalau mereka lepas, Hah? ini yang dirugikan Iron Shiki masalahnya. Kasian,
Di laning akan cukup berat, tapi Idok di luar sana. Target berkesan, Fabi ada Tsunami Slam. Berhasil menangkapkan Spear of Distraction, tapi lihat Sosojin. Retribution yang sangat tenang, tapi di depan sana Idok harus ter-take down oleh seorang Iron Shiki. Susujin menuju ke arah belakang, flicker forward defensif. Gak bisa diselamatkan oleh para pasukan dari tim Anarchy. Dairon! Akankah menjadi penyelamat kali ini? Lihat mencoba menuju ke seorang Iron Shiki. Mendapatkan seorang Iron Shiki menjadi hal yang sangat mahal kalau memang mampu. Tapi dengan under 5 menit, tandanya full plating gold dan bahkan turret dipecahkan oleh seorang Toy. Mengamankan waktu semaksimal mungkin. Ini jadi dilema ya, mereka memang bisa ngedapetin satu buah poin eliminasi untuk seorang Iron Shiki. Tapi mereka harus kehilangan outer turret yang dimana ada platingan gold yang ngebuat Toy-nya jadi lebih powerful lagi untuk beberapa saat ke depan. Atau bahkan ini bisa berkelanjutan sampai ke arah mid game. Wait, kalau tadi Idok memberikan informasi yang mahal, ini akan ada invasi gila-gilaan. Dan yes, itu dia. Informasi dari Idok berarti nampaknya tersalurkan dengan baik. Karena satu buah Little Wanderer tadi berhasil di retribution oleh para pasukan dari tim Liquid. Tandanya Dairon bakal coba dengan Way of Dragon. Mencoba menyelamatkan dirinya. Tim fight cukup besar, masih bisa selamat. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka harus kehilangan karena para pembom. Dan Shadow Kill! Hampir saja mendapatkan 2 point kill. Spear of Distraction yang menyangkut karena seorang Rin. Gak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Karena Fabian berhasil bernyanyi. Tempo pianonya dengan double kill. Berhasil memanfaatkan luar biasa. Dan membuat tim RRQ kehilangan 4 pemainnya. The one last man standing ada di arah Toy. Kehilangan 4 pemain dan tim Liquid ID. Ini keuntungan yang masif banget untuk mereka. Spear of Distraction connect dan ada satu delaying yang akhirnya terjadi juga. Udah Fabian, dia tinggal nyapu aja dengan nyanyiannya dia, dengan rhythm of joy-nya dia juga. Dan sekarang keunggulan gold yang tadi sempat dipegang oleh RRQ Hoshi akan segera bergeser. Untungnya Toy, dia masih dalam kondisi yang cukup aman. Dia udah pegang satu Maleficent juga. Yang ngebuat nanti range-nya akan jadi lebih jauh. Ada tes speed tambahan atau movement speed juga untuk seorang Toy sendiri. Dan let's see, dengan turtle yang ketiga hadir, apakah ini akan menjadi satu dominasi untuk salah satu tim? Atau ini bakal jadi kontes yang benar-benar besar yang bisa diamankan oleh kedua-belah jungler. Oke, tadi aku sempat berbicara kalau di turtle kedua didapatkan tim RRQ akan mendapatkan kerugian untuk Iron Shiki. Tapi ternyata dengan 2 poin kill yang sangat mahal, di sana mereka berhasil mengalihkan kepala dan retribution. Fear of Distraction menyangkut, Iron Shiki gak ada purify dan hilang itu saja. Shadow kill dan bahkan Tsunami Slam membuat para pasukan dari tim Liquid harus kehilangan 2 pemainnya. Dari Dairon menunjukkan seorang Winnie, double kill di tangan dari sosok seorang Winnie dengan sangat mahal. Meanwhile Idok gak bisa inisiat lebih banyak. Karena dengan darah sekaratnya dia, flicker mau digunakan untuk defensif. Dibandingkan harus kehilangan Idok juga. Ya, tapi itu satu move yang bagus sih dari Widdy ya. Kalau misalnya tadi kita lihat satu finishing akhirnya terjadi ke arah Dairon. Itu malah jadi keuntungan tambahan. Mungkin bisa lihat dari replaynya ketika Spear of Distraction-nya masuk pada saat ternyata udah diambil juga. Dan Lantern Flare yang coba untuk mengganggu dari YSKL ini lumayan susah buat nangkep siapapun karena follow up damage yang udah gak ada Iron Shiki, gak ada Fabian. Gak ada Toy. Iya, dari lawannya gak ada Toy juga. Gak ada Toy, jadi bebas banget ngedeliver damage. Cuma yang bisa kita lihat di sini, sustainability team fight-nya itu masih dipegang dari tim Liquid tadi. Iya. Riz gak bakal bisa banyak untuk ngelakuin tampar-tamparan dengan bad impact-nya, gak bakal bisa. Benar-benar, jadi memang masih cukup dilematis ya untuk kedua belah tim saat ini. Dan melihat ke arah itemization, ini tinggal di Manhattan Sword aja untuk Iron Shiki. Dan Sujinu yang udah mengamankan ke arah Maleficent Roar akan ngebuat penetrasi lebih maksimal. Dan mungkin sejak item ini diambil, Sujinu bisa main dengan lebih agresif lagi. Dia bisa mainin shadow kill-nya dengan lebih bebas. Asalkan ada space yang bisa diciptakan. Makanya objektif turret menurutku ini harus mulai diambil juga sih sama RRQ, terutama di area top lane yang harusnya bisa mereka dapatkan. Pertukarannya tapi sama inner. Tapi kalau ngomongin ke arah Moskov ya, salah satu pemain yang cukup memanfaatkan Spear of Distraction yaitu dari sosok seorang Iron Shiki. Dia benar-benar tahu banget manfaatin ke arah Spear of Distraction. Dia tahu banget untuk dapetin momentum. Tapi di sana langsung ada Idok, bakal coba dipaksa dengan Tsunami Slam. Mundur ke arah belakang, Winnie menjadi target utama dan bahkan Naran yang ter-take down. Shutdown terjadi dan Spear of Distraction. Itu dia. Sosok dari seorang Iron Shiki yang selalu berhasil menancapkan tombaknya. Rasakan tombakku. Iya, itu yang baru dibahas sama Ranger Mas. Dan sekarang langsung memberikan keuntungan. Memang mungkin mereka akan kehilangan satu Lord. Tapi ada lihat, ada satu buah inner turret. Yang bisa disecure juga oleh tim Liquid ID dan RRQ Hoshi. Semoga Lord ini bisa mereka maksimalkan dengan baik. Karena itu bakal jadi sangat penting untuk mereka mendorong lebih dalam lagi. Lihat replay sedikit, 2 pemain udah tumbang, satu Spear of Destruction-nya langsung connect.
Dan itu udah jadi satu hal yang sangat menguntungkan gitu buat mereka. Kalian bahkan bisa lihat ekspresi kita kan? Oh, itu untung gelap ya. Iya, untuk gelap. Aku ketahuan banget tuh masuk gitu kan. Oke. Oke, tapi kali ini kita melihat di mana Lord berhasil didapatkan Arkeoshi. Dengan gold yang tidak terlalu jauh, membuat para pasukan dari tim Arkeoshi harusnya masih harus pelan-pelan untuk masukin penetrasi ke dalam turretnya. Kedua, Liquid ID ini punya Fabian. The power of joy-nya itu benar-benar mengerikan. Lihat, dia staking, dia akan siapin untuk bermain dengan tempo dan pakai Shadow Kill belum dikeluarkan Susu Jin. Dia tahu dia nggak bakal main buru-buru, dia nggak bakal main tempo kencang supaya dia akan nungguin initiate power dari Idok. Oke, initiate power dari Idok Dari nih Idok berarti dia yang kita nantikan buat sekarang. Apalagi nih kalau yang first pick harusnya akan jadi cukup mahal buat Arkeoshi. Harus dimainkan dengan sangat efektif untuk bisa kerasa worth it. Dan Toy menurutku juga udah bisa deliver damage yang sangat banyak. Bersekir Fury sudah ada di tangan. Jadi tim Liquid ID, defensif seperti apa yang bisa mereka bawakan? Karena Chusin ini bukan tipikal mid laner yang bisa nge-clear dengan cepat. Dia butuh waktu, dia butuh momentum juga. Dan hopefully Aran bisa memainkan onwardnya dengan baik. Karena itu bisa dibilang akan menciptakan momen defensif yang bisa dimakan oleh tim Liquid ID. Dan Fabian tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Nggak bisa kalau bukan duluan juga buat Fabian. So far ya, Ya. ini ada permainan yang bisa dimainkan oleh tim Liquid. Mereka bisa mainin typical split push. Head to head memang dengan Hayabusa. Nah itu mungkin waktu yang akan dimainkan ketika udah adanya Wind of Nature. Ya, Saat ya. ini kalau dari sosok Iron Siki sendirian bahkan di cover dengan Widi sekalipun, ini sebenarnya masih ada gameplay. Cuma yang kita tahu, yang kita pahami adalah Liquid selalu suka dengan gameplay. Iya, Oh, Tsunami Slave. Sosok Widi, Dua Dragon, dibalikan Datris yang dapat kali ini para pasukan dari tim Arkeoshi membalikan kembali ke ada Fabian. Bernyanyi dengan indah, berhasil mendapatkan Datris. Widi ter-take down, tapi lihat free hit dari seorang Choi membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan tiga pemainnya. Tyron, distraikan dengan sangat mahal, tapi lihat di sana, 1 poin kill tidak bisa diselamatkan kembali. One last man standing, Iron Siki and White Mouth. Ini bencana, sang raja mengamuk, sang raja menghancurkan sang kuda hitam dan memastikan game ini di tangan mereka. Rank Dragon Chaos, take the game to Arkeoshi! Satu sama poinnya akhirnya berhasil mereka secure. Ditutup dengan wipeout. Tidak ada yang disisakan bahkan Iron Shiki. Dengan nyawa terakhirnya, dengan harapan terakhirnya. Ini juga harus ikut tumbang di tangan Arkeoshi. Dan kita akan dibawa ke dalam series yang lebih panjang. Kita akan melihat pertarungan yang lebih sengit lagi dari game yang ketiga nanti. no match point untuk Liquid. Sang raja banget dan benar-benar bangkit dengan kekuatan yang sangat maksimal. So, langsung aja kalau gitu kita kembalikan kepada para panelis yang bertugas. Take it away. Satu sama, sang raja menolak tunduk 11 menit. Kalea lagi-lagi menjadi salah satu kunci kemenangan harusnya. Oke, pick Orbenka buat game yang ketiga ya. Meskipun ya kita bisa bilang kalian dari Idok sendiri mungkin momentum yang didapatkan dari dia waktu ada di mid to the late game. Ya. Bukan di awal-awal ya, karena begitu banyak death juga. Dan jelasnya mereka butuh sambungan di belakang damage yang bisa mengikuti dari Tsunami Slam. Dan mereka punya Bruno yang akhirnya menjadikan Berserker item ketiga yang baru selesai. Kalau aku malah mikir ini dampak dari red side ya, atau second pick. Jadi kayak sangat memungkinkan untuk TLID kayaknya udah ngebaca